Halo sahabat Laksana, jumpa lagi dengan Lelang bersama Laksana Bus. Gimana kabarmu? Sehat? Nah, sahabat Laksana, hari ini hari yang istimewa buat Laksana karena di hari ini, hari Rabu tanggal 2 Juli 2025, Laksana kembali membuka pasar ekspor ke luar negeri. Dan di sebelah saya ini ada unitnya. Dan ini tadi sudah diresmikan pelepasannya sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Nah, mau tahu? Ikuti terus. Yuk. Nah, sahabat Laksana, seperti ya sahabat Laksana ketahui, kalau buat kamu yang belum tahu, tak kasih tahu lagi. Sejak 2009, tahun 2009 sampai hari ini, Laksana menjadi satu-satunya karoseri di Indonesia yang masih aktif ekspor. Dan dari 2009 hingga hari ini, Laksana sudah ekspor lebih dari 200 unit. Kemana saja ekspornya? Kita ada 190-an unit. Itu kita ekspor ke negara kepulauan Fiji. Negara kepulauan Fiji mana? HP-mu canggih loh, smartphone. Googling, posisinya ada di mana. Kita sudah mengekspor lebih dari 190 unit. Dan di tahun 2024 kemarin kita ekspor 3 unit ke negara kepulauan Fiji. Kemudian kita juga ada ekspor ke Timor Leste. Nah, meskipun Timor Leste itu dulu bagian dari Indonesia, tapi sekarang sudah memisahkan diri, maka dia juga menjadi pasar ekspornya Indonesia. Kemudian, yang dulu pernah viral, kita ekspor 10 unit double decker ke Bangladesh dan 8 unit XHD menggunakan sasis Scania K360 ke Bangladesh juga. Jadi totalnya ada 18 unit. Kemudian belum berlanjut lagi karena apa? Karena Bangladesh resesi dan terhantam badai COVID juga waktu itu. Lalu kita juga ada ekspor ke negara Laos yang menggunakan setir kiri. Boleh lihat di review-review kita sebelumnya, di video-video sebelumnya. Kita ada 4 unit pembukaan awal ke negara Laos dengan Scania K410 tapi yang 4x2, bukan yang 6x2 seperti yang umumnya beredar di Indonesia dan menggunakan setir kiri. Nah, sekarang ini adalah negara kelima Laksana menembus pasar ekspor. Kemanakah itu? Nggak jauh-jauh juga. Kita ekspornya ke Sri Lanka dan ini adalah unitnya. Oke, jadi ini kembali menjadi suatu lompatan besar juga bagi Laksana karena kita bisa membuka ekspor ke negara lain. Kita membuka jalur ekspor ke negara yang baru lagi adalah negara Sri Lanka. Dan seperti ini unitnya. Nah, apa saja yang istimewa dari unit ini kita akan ulas bareng-bareng. Nah, dari depan sahabat Laksana, dari depan ini fasialnya SR3 Neo. SR3 Neo yang single glass, maka dinamakan dengan SR3 Panorama. Nah, tentu saja pasar ekspor dengan pasar domestik itu berbeda. Apa saja bedanya? Kita lihat bareng-bareng. Nah, ini di bagian muka, ini masih sama dengan pakemnya Legacy atau produk-produknya Laksana ya dengan mesin belakang kita kasihnya bodi model Legacy. Dan ini bagian depan ini mengadopsi face Legacy SR3 Neo yang ultimate, di mana di sini ada lampu tambahannya. Ini kita nyebutnya lampu Tesla karena bentuknya seperti lampu-lampu yang digunakan di unit Tesla. Dan ini lampu headlampnya juga pakai lampu yang terbaru dengan thin frame seperti ini. Nah, buat sahabat Laksana yang sering mengikuti beragam sosial medianya Laksana, pernah nonton ulasan-ulasan Laksana tentang unit-unit ekspor, pasti familiar. Apa sih yang membedakan bis ekspor buatan Laksana dengan bis domestik yang dipasarkan oleh Laksana di Indonesia? Apa yang bisa kamu lihat? Di bis ekspor itu selalu pintunya hanya satu di sebelah penumpang saja. Nih, seperti ini sahabat Laksana. Jadi di belakang sana, belakang kiri nggak ada pintunya. Ini bisnya juga setir kanan kayak di Indonesia. Pintu penumpang di sebelah kiri depan. Hanya ada pintu satu ini di bagian kiri depan. Pintu belakang sana nggak ada, pintu darurat nggak ada, pintu sopir juga nggak ada. Ini kita lihat
sisi samping, sahabat Laksana, ini kas SR3 Neo Panorama single glass SR3 Neo. Di sampingnya sini model potongan bodinya seperti ini ya. Jadi ini ada kacanya yang bisa nembus ke dalam SR3 Neo. Nah, meskipun bagian depannya tadi menggunakan kowel SR3 Neo Ultimate, tetapi bodinya untuk tipe ini kita tidak menggunakan tipe yang Ultimate. Jadi menggunakan tipe bodi yang standar. Unit ekspor ini ditopang dengan sasis Mercedes-Benz 1626L atau 1626 yang air suspension. Karena kalau yang sekarang ada 1626L, ada 1626S. 1626S itu penerusnya 1526, di mana 1626 masih pakai leather frame, pakai suspensi leaf spring atau per daun. Nah, kalau yang di belakang saya ini untuk unit ekspornya Laksana menggunakan 1626L yang air suspension. Tetapi bodinya menggunakan tipe HD, tipe yang standar. Sedangkan dulu tahun 2018 Laksana memperkenalkan untuk pertama kalinya bis dengan model transporter di atas sasis 1626, di mana 1626 itu bisa kita buat bagasinya bisa muat sepeda motor. Nah, kemudian tahun 2023 kita memperkenalkan yang namanya New Transporter, di mana bagasinya itu lebih besar lagi, bagasinya lebih tinggi lagi, sehingga motor lebih enak lagi untuk dimasukkan. Seperti itu. Nah, tapi unit ini dia menggunakan tipe HD, tentu saja berbeda. Kita lihat mendekat sini, Mas. Dimana kalau tipe transporter dan new transporter, kalau tipe transporter yang lama itu tahun 2018 dan seterusnya itu ngisi solarnya di sini. Nah, ngisi solarnya di sini karena tangkinya ada di depan. Kemudian new transporter dia bagasi lambung mati ini untuk tempat pengisian solar itu lebih tinggi sampai segini nih. Itu. Kemudian ini tentu saja bagasinya lebih gede lagi. Nah, yang ini masih sama dengan 1626 era-era sebelum 2018, di mana pengisian solarnya ada di belakang karena tangkinya ada di belakang. Nah, pengisian solarnya itu ada di belakang sini. Mirip-mirip sama model-model SR2, bahkan mungkin SR1 1626 dulu. Itu pengisian solarnya di sini sebelum Laksana memperkenalkan yang namanya tipe HD transporter untuk di 1626. Nah, tangkinya pun masih ada di bawah sini. Nah, sahabat Laksana, khususnya operator bis yang sudah berkecimpung lama dan juga teman-teman penggemar bis lama pasti kenal banget ya kalau 1626 dulu itu tangkinya ada di sini dan ketinggian bagasinya pun ketinggian bagasinya ini meskipun blong, tapi motor nggak bisa masuk. Kenapa nggak dibikin seperti itu? Ya katanya regulasinya di sana berbeda dengan di Indonesia. Dan kebutuhan di sana tidak butuh bagasi yang gede-gede amat. Yuk kita geser lagi. Tak tutup dulu. Nah, kemudian karena ini unit 1626 Euro 4, maka di sini juga ada tangki AdBlue. Nah, jadi teknologi Euro 4 itu ada yang namanya AdBlue. Jadi nggak cuma sekedar ngisi solar doang, tapi juga perlu ngisi AdBlue untuk menekan emisi yang keluar. Meskipun AdBlue ini tidak ikut tercampur dalam pembakaran, tapi dia menetralisir emisi yang keluar. Nanti ditembakkan di saluran gas buangnya. Oke, nah ini biasanya di sini ini kan ada pintu ya, ada pintu penumpang kalau pasar domestik Indonesia. Nah, kalau ini nggak ada. Di sebelah sini ini ada aki. Ini bagasi aki, ini kayaknya bagasi aki untuk AC. Karena AC-nya menggunakan Denso. Di bis ini dilengkapi AC dengan Denso tipe LD9, jadi dia ada aki tambahan selain aki sasis.
Kita geser ke belakang. Di belakang ini menggunakan body fashion SR3 Neo yang standar, bukan yang ultimate. Jadi yang pakai muka ultimate hanya yang di depannya saja. Untuk area belakang ini pakai SR3 Neo standar, bukan ultimate. Itu. Nah, bedanya apa sih, Mas? Kok kayaknya sama aja ya. Jadi ultimate sama standar itu tampilan dari belakang sama persis. Yang membedakan itu yang Ultimate R. Kalau ini Ultimate sama ya standar itu tampilannya sekilas sama. Nah, ada lampunya pedang ini juga ada. Lampu tombaknya ini ada. Kacanya sama, lampu atas itu sama. Tutupnya antara SR3 standar sama SR3 Ultimate, tutup mesin ini bentuknya sama. Kemudian lampu di ujung corner damper ini sama. Yang membedakan kalau yang Ultimate ini lampunya asli beneran lampu dan lampu kombinasi. Sedangkan kalau yang standar dia hanya variasi, di dalamnya diisi lampu. Lampunya cuma segini nih. Nah, kalau yang Ultimate Series ini dari sini sampai sana itu full lampu dan lampu kombinasi. Jadi lampu kota sama lampu sen gitu. Kiri sana ya biasanya dipakai untuk pintu penumpang, belakang digunakan untuk aki AC, yang di sebelah kanan sini untuk aki sasis. Ini akinya sasis, lengkap dengan cut off-nya Mercy ada di sini semua. Nah, ini ada yang unik, saudara-saudara. Ini unit ini bodinya bawah ini pakainya aluminium. Kemudian ini selebornya ini unik ini. Selebornya ini pakainya karet, saudara-saudara. Nah, mungkin kalau pengusaha bis yang sudah malang melintang sejak era tahun 80-an, 90-an, dan juga penggemar-penggemar bis era kawak-kawak yang mungkin seangkatan saya ke atas gitu, mungkin terkenang dengan model selebor seperti ini dulu ada di unit-unit Mercedes-Benz dengan yang terkenal dengan tipe karoseri Starliner banteng. Wah, ini vintage sekali ini. Ini mengingatkan saya pada bis-bis zaman dahulu yang klasik vintage, tapi wah keren ini bagus ini. Dan pastinya ini awet ya. Oke, jadi kalau bis-bis yang sekarang itu kan kita bikin ada profilnya. Nah, kalau yang ini bibirnya ini lurus, kemudian ditambahkan dengan karet seperti ini. Oke, bagasi kurang lebih kanan kiri sama, dapat laksana. Ya, nah ini bagasinya tembus sampai ke sana, tapi yang ini nggak bisa buat angkut motor. Oke, kita geser lagi, muterin dulu. Pintu kanan nggak ada, sama halnya dengan di Indonesia. Menurut regulasi seharusnya pintu sopir itu tidak boleh ada, ya sahabat laksana. Kalau di luar negeri lebih strict. Oke, spion juga sama, bahkan ini spion angkot ini juga ada ini. Tara, pintunya buka sendiri karena dilengkapi dengan sistem pneumatik atau dengan sistem udara. Nah, sekarang kita sudah ada di dalamnya. Penutupnya kenceng banget. Kita sudah ada di dalam unit ekspor to Sri Lanka. Ini first unit, ya kan? Unit pembuka untuk kita memasarkan unit prototipe ini ke negara Sri Lanka. Kita tawarkan kepada operator-operator di sana, ya kan? Baik operator pariwisata, mungkin juga antar kota antar provinsi, atau mungkin kepada pemerintah untuk nanti barangkali ada pengadaan bis-bis pemerintah. Nggak tahu di sana bagaimana, kalau di Indonesia kan ada ya yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, sahabat laksana, ini area dalamnya tadi mukanya SR3 Neo, tapi ini dashboardnya belum. Nah, ini dashboardnya masih mengadopsi model SR3 yang awal-awal atau yang juga diaplikasikan di SR2. Ya, sekali lagi karena ini unit pasar ekspor, tentu ada yang pasti
dibedakan dengan domestik. Kemudian ini vinil lantai menggunakan motif kayu, ini pakainya dari brand Esmark namanya, yang konon katanya produsennya dari Turki. Kalau yang vinil lantai yang satunya itu dibuat dari Prancis katanya begitu. Dan ini pintu hanya ada satu dan dioperasionalkan oleh pengemudi, bisa dikontrol dari sini. Buka pintu pneumatiknya, nah, nutupnya juga dari sini. Wah, ini setelannya kenceng banget ini. Dan ini kokpitnya khas 1626L, setirnya gede, palang 4, meter klasternya Mercy, handrem ada di sana, dan ini waduh, saya bisa lihat diri saya sendiri itu di sana. Ini ada CCTV-nya, jadi ini bisa dikontrol juga oleh pengemudi, dan ini CCTV-nya jernih banget ini. Ini jernih banget. Head unit juga pakai Android yang 10 in. Kemudian di sebelah sini ada cooler box. Jadi ini nggak cuman cool box kayak yang di plafon-plafon itu ya sahabat Laksana. Ini bener-bener cooler box. Ini kayak kulkas ini. Nah, ini dalamannya ada kayak kulkas, kayak freezer gitu kan. Ini bener-bener bisa mendinginkan, bahkan mungkin bisa bikin es ini. Ini bisa di-steli untuk temperaturnya. Oh, kan kalau biasanya kalau sahabat Laksana piknik naik bis-bis di Indonesia itu cari ada coolbox-nya nggak? Ada, coolbox-nya biasanya di sini. Dimana coolbox kalau yang di sini itu biasanya memanfaatkan udara dingin dari AC. Jadi buangan udara dingin AC itu dikumpulkan dalam satu kotak untuk mendinginkan, dan dia hanya bisa mendinginkan ketika AC-nya bekerja. Kalau ini dia bisa dinyalakan terus selama akinya kuat. Nah, tuh. Nah, satu alasan sahabat Laksana kenapa tadi saya jelaskan di bawah, bis ini menggunakan tipe HD, di mana bagasinya standar, dan tadi ada sambungan sasis yang model lama, tangkinya juga ada di bawah, yang kita sebut sambungan sasis model itu kita sebut dengan namanya double bracket. Alasannya kenapa? Karena di luar negeri, Sri Lanka dan sekitarnya itu penduduknya rata-rata lebih tinggi daripada kita. Gitu. Jadi untuk pasaran orang-orang luar negeri itu mereka membutuhkan headroom ruangan ini lebih tinggi. Jadi ketinggiannya ini sekitar 193 cm. Sementara kalau new transporternya Laksana itu kalau nggak pakai topi itu udah mepet. Nah kalau saya pakai topi pasti lebih mepet lagi kan, seperti itu. Ada selisih. Jadi ini memberikan ruang kelegaan buat penumpang. Kemudian bangkunya ini juga buatan Indonesia sahabat Laksana. Kamu kenal nggak sama bangku ini sahabat Laksana? Nah, ayo kamu bisa nebak nggak? Ini bangku buatannya mana? Nah ini bangkunya ini juga go internasional ini sudah, karena juga ikut Laksana ekspor. Di sini kalau kamu di Indonesia ini saya yakin dan percaya suruh pakai sabuk pengaman susahnya setengah mati ya toh. Oh sekarang itu semua jok itu wajib pakai sabuk pengaman, dan sabuk pengaman yang umumnya dipasangkan di bis itu yang modelnya seperti pesawat gitu. Jadi yang mudah dikenakan, mudah disetel, mudah juga dilepas gitu. Dan kalau kamu males make pasti dimasuk-masukin ya kan. Ya, jadi sahabat Laksana, tolong ini Laksana sudah bikin bis yang full safety ya kan, dengan berbagai pengujian safety standar Eropa, dan juga regulator pemerintah ini juga sudah mengatur ya kan. Aturannya itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk menjaga kita semua demi keselamatan kita di jalan raya dan selama berkendara. Dan bahkan produsen-produsen jok pun juga mereka juga menyematkan sabuk pengaman. Nah, yang khusus untuk bis ekspor ini, ya kan, mungkin di Indonesia juga sudah ada yang mengaplikasikan. Dia menggunakan sabuk pengaman 3 titik, seperti di mobil-mobil pribadi kita. Di mobil-mobil pribadi itu menggunakannya kan 3 titik. 3 titik itu kan dia dibautkan di atas ini, di pilar, kemudian di bawah
kemudian yang diklikkan. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ini sabuk pengaman 3 titik. Nah, 1, 2, 3. Nah, kalau umumnya di Indonesia itu untuk penumpang bis itu hanya pakainya yang 2 titik saja. Gitu, kayak kalau naik pesawat. Nah, untuk keselamatan ada baiknya ketika dalam perjalanan disediakan sabuk pengaman ya dipakai. Jangan malah disembunyiin di bawah, ya toh. Oke. Nih. Nah, selain untuk kenyamanan tadi saya bilang posisi orang berjalan di gangway, ini juga nyaman sekali dengan bangku pakai footrest juga. Ini pakai footrest gantung. Karena sekarang ada yang modelnya footrest yang ditanam di lantai jadi kayak double leg rest panjang gitu ya. Dan di bis ini disetting tempat duduknya 45 seat. Di belakang kayak ada kandang macannya. Itu. Kalau di belakang itu dibikin seperti model-model bis pariwisata di Indonesia, mungkin dengan seat 45 ini jaraknya lebih panjang-panjang lagi. Kemudian untuk entertainment standar Laksana kita siapkan satu TV besar 43 inch di depan dan TV 24 inch di tengah untuk memanjakan penumpang yang ada di tengah ke belakang. Nah, ini rasanya kalau ada di dalam bis ini seperti ini. Nah, kalau di Indonesia umumnya kalau bis wisata khususnya, ini jok paling belakang ini biasanya naik lagi ke belakang. Kalau istilah awamnya naik ke balkon, naik ke panggung, atau di bahasa teknisnya naik ke bulkhead. Nah, tapi kalau ini dia agak ke bawah lagi. Jadi sebenarnya ini kalau di sini dibuat untuk kandang macan atau tempat tidur sopir itu bisa. Nah, kurang lebih dalemannya sama ya sahabat Laksana dengan produk-produk Laksana yang lainnya. Jadi interior pun ini seperti SR3 yang standar yang sebelumnya kita memperkenalkan legasi SR3 Neo. Jadi masih dengan profil yang sama dengan model-model untuk legalet seperti ini, ya kan. Tutup bagasinya juga masih yang aluminium. Terus ini area bagasi bawah plafon ini juga masih seperti yang SR3 atau SR2 sebelumnya, tapi untuk louvernya sudah menggunakan louver SR3 Ultimate atau SR3 Neo Ultimate gitu, dimana di setiap louver ini ada USB tipe A dan tipe C. Nah, di bis ini chargernya nggak cuma di sini gitu, di belakang sini tak cariin. Nah, ini ada colokan 220 universal. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin sahabat Laksana sering lihat di dalam bis itu ada yang colokannya warnanya putih, itu ada tulisannya Terminal Kuningan itu, bukan Terminal Kuningan atasnya Cirebon ya. Jadi yang isinya 3 port itu untuk colokan listrik 220 kayak kamu di rumah gitu kan. Itu. Nah, kalau di luar negeri pakainya colokannya yang model universal ini, kakinya 3. Oke. Selain yang tipe 220 dan tipe A dan C yang ada di louver, ya kan, masih ada lagi di bawah jok nih. Nih di bawah jok ada lagi. Nih di bawah jok ini juga ada USB chargernya. Nah, ini juga tipe A, tipe C dan sudah quick charging. Era yang serba modern ini, HP itu sudah menjadi boleh dibilang seperti kebutuhan pokok ya. Harus selalu ada nyawanya, jangan sampai mati. Bahkan di bis ini pun sumber listriknya untuk gadgetnya penumpang-penumpang ini terjamin. Oke. Jadi begitu sahabat Laksana, sekilas review kita tentang unit ekspor untuk ke Sri Lanka. Dukung terus karoseri Laksana untuk terus berkembang dan mewakili Indonesia untuk semakin go internasional menjadi top global. Oke? Silahkan komen, berikan masukan terbaikmu untuk Laksana. Laksanakan.